Bapak, Ibu, jemaat kekasih Tuhan, warga GKJ Tulang Bawang yang saya kasihi. Pertama-tama kami sangat berharap saat ini semua warga jemaat dalam keadaan sehat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena meskipun kita terpisah oleh jarak, saat ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama membangun ibadah. Dan marilah kita saat ini menyatukan hati untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan Allah yang kasih setianya tidak pernah putus. Marilah kita bersama-sama memuliakan namanya, memakai pujian. Saudara-saudara, hari ini kita melakukan ibadah memasuki Minggu Sengsara atau Minggu Palmarum. Mari kita bersama-sama melakukan ibadah ini dengan mengaku bahwa ibadah yang kita lakukan ini terjadi karena kehendak dan pertolongan Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pemelihara. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara saat ini beribadah. Amin. Hari ini kita membangun ibadah minggu, yaitu Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara, di mana kita memperingati ketika Tuhan Yesus mulai memasuki Yerusalem dan memasuki hari-hari yang penuh penderitaan. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita membangun ibadah ini dengan mengaku bahwa ibadah yang kita lakukan ini terjadi karena kehendak dan pertolongan Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pemelihara. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara saat ini beribadah. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Firman Tuhan yang melandasi ibadah di Minggu Sengsara ini diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8 yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menjulang nyata atas bukit terang bendera salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah keherajaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merdeka. Saudara-saudara, dengan mengingat akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di hadapannya yang penuh kasih, kita datang untuk mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita, dengan penuh percaya akan pengampunan dan kuasa-Nya, agar dengan pembaharuan hidup yang diberikan kepada kita, kita juga semakin mampu menghayati penderitaannya, terutama di hari-hari di minggu sengsara ini. Mari kita datang untuk mohon pengampunan dan juga kita mohon anugerah Tuhan. Kita berdoa. Allah yang maha baik, kasih-Mu sungguh nyata di dalam Tuhan Yesus, bukan hanya melalui perkataan yang menyenangkan dan menghiburkan kami, tetapi melalui tindakan nyata yang memberikan diri-Mu sampai disalibkan untuk memperjuangkan manusia dari dosa. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, memiliki Tuhan yang mengasihi kami, memiliki Tuhan yang punya kuasa mengalahkan dosa. Ya Tuhan, di tengah-tengah ucapan syukur kami juga hendak melihat ke dalam diri kami. Bagaimana selama ini kami menghayati kasih-Mu yang begitu besar. Seringkali kami melupakannya, sehingga kami tidak dapat mengimbangi melalui perbuatan hidup kami. Seringkali kami kurang sungguh-sungguh menghayati dalam diri kami, sehingga hidup kami juga tidak dijiwai oleh kasih Tuhan. Seringkali kami tahu, tapi kami melupakannya, oleh karena kami lebih senang dan tertarik dengan cinta dunia. Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah ini, lebih khusus dalam ibadah memasuki minggu sengsara. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, akan kekurangan kami di dalam mengimbangi kasih dan pengorbanan-Mu. Ampunilah kami dan perbaruilah hati dan hidup kami, agar kami boleh merasakan, menghayati secara khusus di hari-hari yang Kau berikan melalui masa minggu sengsara ini ya Tuhan. Saat ini kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan secara khusus yang melandasi kami dalam perenungan di hari-hari selanjutnya di minggu sengsara ini. Dengan hati yang Kau bersihkan, yang Kau ampuni, kami percaya Engkau berkenan memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh membaca, mendengarkan, merenungkan, dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang sungguh membuat kami hidup dan mampu mengasihi Tuhan.
Karena itu, pada saat ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami yang sudah Engkau ampuni ini Tuhan, untuk mengisinya dengan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami menyambutnya dengan penuh kerinduan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini akan didasarkan pada kitab Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 26 yang demikian. Lalu Yesus dihadapan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa rindu merenungkan firman Tuhan, memahami lalu melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah,
sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penyerahan diri sebagai wujud ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah tema liturgis GKJW selama masa Raya Paskah. Dan untuk merenungkan firman Tuhan yang telah dibaca hari ini, kita mengambil judul Cinta yang Utuh dan Nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan sekalian, kita awali dengan sebuah kisah tentang seorang anak yang tinggal bersama neneknya. Suatu hari mereka mengalami sebuah musibah di mana rumah mereka terbakar. Orang-orang yang mengetahui begitu panik, tetapi tidak satu pun yang berani untuk masuk menyelamatkan nenek dan anak itu. Tetapi tiba-tiba ada seorang bapak yang menerobos masuk dan berhasil membawa keluar si anak itu walaupun dalam keadaan pingsan. Memang sangat sayang dan menyedihkan bahwa neneknya tidak bisa tertolong. Dan bapak itu mengalami luka bakar yang cukup parah. Karena anak ini tidak memiliki siapa-siapa lagi, lalu dia dirawat oleh gereja untuk beberapa waktu lamanya. Karena gereja juga memikirkan masa depan anak ini, maka setelah berbicara bersama dengan anak ini, gereja mengumumkan kepada warga apabila ada keluarga yang bersedia untuk menerima anak ini sebagai bagian dari keluarganya atau sebagai anak di dalam keluarganya. Saudara-saudara, atas pikiran yang positif ini, ada begitu banyak warga yang ingin menerima anak itu menjadi bagian keluarganya. Tetapi setelah disaring oleh pihak gereja, tinggal 3 pihak yang masuk nominasi menjadi calon keluarga dari anak itu. Tibalah hari yang sudah dipersiapkan bahwa anak itu akan diperkenalkan kepada 3 calon keluarga itu, dan pada saatnya anak itu akan memilih sendiri mana orang tua dan keluarga yang ia percaya, di mana dia akan menjadi bagian dari keluarga itu. Yang pertama diperkenalkan sebuah keluarga, suami istri yang sudah cukup lama tidak memiliki anak, mereka berkecukupan, mereka punya segala sesuatu. Yang kedua, keluarga yang tampak lebih sederhana tetapi bisa dikatakan cukup dan mempunyai seorang anak yang ingin memiliki saudara. Karena itu keluarga ini berniat untuk menerima anak itu. Dan yang ketiga, tak disangka yang dipanggil adalah seorang bapak yang penuh luka, yang bajunya juga tidak bagus, yang bagi orang-orang pasti dia tidak akan dipilihnya. Anak itu diberi kesempatan untuk memilih, dan ketika waktu sudah selesai untuk menentukan, anak itu dipersilakan maju dan memilih satu di antara 3 keluarga itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang mengagetkan bagi banyak orang bahwa anak itu ternyata memilih seorang bapak yang bagi banyak orang tidak punya harapan untuk memberi masa depan yang baik bagi anak itu. Banyak orang berpikir bodoh sekali anak itu, mengapa tidak mau memilih orang yang berkecukupan. Seharusnya dia memilih setidaknya orang kedua yang sudah berhasil mendidik anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak itu tidak mengerti pengalaman hidup dan sejarah yang dialami anak itu. Sehingga mereka merasa heran dan menyalahkan anak itu ketika anak itu memilih
seseorang atau keluarga yang menurut orang banyak tidak masuk kriteria. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah juga ketidakmengertian dunia terhadap peristiwa salib yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salib yang memang membuat orang menderita, membuat orang terluka, membuat orang dihina, adalah hal yang memalukan dunia. Hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tetapi bagi orang yang mengerti, bagi orang yang memiliki pengalaman akan kasih Tuhan, salib Tuhan Yesus yang bagi dunia hal yang memalukan adalah tanda wujud kasih yang utuh dari Allah kepada manusia. Ada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan juga dilanjutkan dalam ayat 23 sampai 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Hukuman salib adalah vonis yang diterima oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita ketika telah melewati beberapa tahap dari proses hukum, mulai proses hukum agama Yahudi, lalu pada akhirnya diserahkan kepada pemerintah Romawi, di mana di sini dipimpin oleh Gubernur Pontius Pilatus. Dan meskipun Pontius Pilatus berupaya untuk melepaskan dia, tetapi pada akhirnya vonis salib yang dikehendaki oleh orang-orang itulah yang diberlakukan. Dan itu diterima oleh Tuhan. Walaupun sesungguhnya Tuhan Yesus bisa memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Pontius Pilatus, dia tidak melakukannya. Walaupun dengan kuasanya, ia bisa melarikan diri dari keadaan yang akan menjeratnya, ia tidak melakukannya. Ketika ia memasuki Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama murid-muridnya, sesungguhnya dia sudah tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tetap menghadapi, memasuki dengan kemantapan. Karena itulah bagian dari perjuangannya untuk mengembalikan manusia ke jalan Allah. Itulah bagian dari misinya untuk mengembalikan manusia dalam kehidupan baik yang diberikan Allah. Tetapi itulah juga resikonya. Ia disalibkan. Itulah bacaan kita. Salib menjadi tanda dan bukti nyata dari kesetiaan Allah dalam mengasihi manusia. Ia rela menanggung rasa sakit, dipermalukan, direndahkan. Rasul Paulus menyebutnya, ia mengosongkan dirinya, meninggalkan tahtanya. Ia rela disalibkan. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki Minggu Sengsara atau sering disebut juga Minggu Palmarum. Bersama-sama dengan membangun ibadah di Minggu Sengsara ini dalam situasi dan keadaan kita masing-masing. Kita diajak untuk menghayati arti kasih Tuhan yang utuh dan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengasihi kita atau tidak hanya mengasihi kita dengan cara memberikan yang menyenangkan saja, yang baik-baik saja, yang kita inginkan saja. Tuhan tidak menghadirkan dirinya dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa saja untuk menyenangkan kita. Tapi dia juga mengasihi kita dengan pengorbanan, dengan rasa sakit, dengan penderitaan. Saudara-saudara, sebagaimana anak dalam cerita kita di atas atau di depan,
Jika kita menghayati akan kasih Tuhan sampai ia mengorbankan diri, maka di dalam diri kita seperti anak itu akan tumbuh rasa cinta dan rasa kasih yang mengalahkan cinta kita, yang ditawarkan oleh dunia, walaupun sangat menarik. Memang anak yang di depan tadi dianggap bodoh oleh banyak orang karena tidak memilih yang nyata-nyata di depan mata memberikan masa depan. Tapi karena penghayatan dan pengalaman hidupnya, di mana anak itu telah mengalami kasih yang nyata dari seorang bapak yang telah menyelamatkannya, maka tumbuhlah cinta yang sesungguhnya juga dalam diri anak itu. Dia pun ingin mengasihi bapak itu dan ingin hidup bersama dengan bapak itu. Ia pun ingin memberikan hidupnya untuk bapak itu. Walaupun bagi banyak orang tidak memberi harapan, tetapi anak itu yakin bahwa dengan kasih yang nyata yang telah ia terima, dengan kasih yang akan diberikan kepada bapak itu, mereka akan memiliki hidup yang baik. Saudara-saudara, marilah mengawali penghayatan kita akan kasih Tuhan di Minggu Sengsara ini melalui bacaan yang telah kita renungkan. Kita bersama-sama kembali menghayati betapa besarnya kasih Allah, bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam tindakan yang sangat nyata. Pertanyaan perenungan kita untuk kita hayati di hari-hari di Minggu Sengsara ini adalah, apakah kita telah benar-benar merasakan kasih Allah sehingga kita pun dengan rela terdorong untuk mengasihi Allah dengan sebaik-baiknya? Itulah pertanyaan yang kita bawa memasuki penghayatan kita di Minggu Sengsara ini. Kita mengambil saat teduh. Amin. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, ada firman Tuhan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sesuai dengan firman ini, marilah kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita bersyukur atas pemeliharaan, kekuatan, penghiburan, dan juga berkat-berkat yang dinyatakan kepada kita. Ungkapan syukur itu juga kita wujudkan dalam bentuk persembahan untuk dipakai mewujudkan karya Tuhan dalam kehidupan bergereja. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara bisa Bapak, Ibu, Saudara sisihkan secara khusus dalam amplop dan Bapak, Ibu, Saudara serahkan melalui ketua kelompok atau ke gereja pada saat kita memiliki kesempatan beribadah kembali di gereja. Atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mentransfer, bisa mentransfer ke rekening Gereja Kristen Jawi Wetan Tulang Bawang dengan menginformasikan kepada bendahara jemaat. Biarlah persembahan itu dipakai untuk mewujudkan karya Tuhan yang mulia. Kita ungkapkan syukur kita melalui nyanyian. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati dan jiwa kita masuk di dalam doa syafaat.
Allah sumber kehidupan kami, Allah yang karya kasih dan penyertaannya boleh kami rasakan nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jika di tengah-tengah keberadaan bangsa, negara dan kehidupan kami, di mana kegelisahan, kekhawatiran melanda setiap diri kami, Tuhan masih berkenan menyertai bahkan memberkati setiap hidup dan kehidupan yang Tuhan beri. Terkhusus ketika kami boleh sejenak meneduhkan hati dan jiwa kami mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah apapun yang boleh kami renungkan dan dengarkan bersama, Tuhan sempurnakan, Tuhan berkati dan mampukan setiap diri kami mewujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Tulang Bawang dengan segala keberadaan yang ada. Melalui gereja, seluruh majelis yang Pasamuan, bahkan Ibu Pendeta Yeti Anggraini, pun demikian para guru Injil, para ketua bidang, ketua wilayah, seluruh pribadi yang Tuhan panggil untuk menata layani jemaat-Mu di GKJ Tulang Bawang. Tuhan berkenan memakai, menyertai, memperlengkapi, bahkan memberkati. Sehingga melalui kehadiran seluruh majelis yang Pasamuan, jemaat-Mu boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami serahkan seluruh program, seluruh kegiatan bagi tumbuh kembang iman jemaat. Dalam konteks kegiatan, Tuhan berkenan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap pribadi jemaat-Mu yang saat ini sedang tertunduk membangun ibadah di setiap rumah dan rumah tangga. Di dalam keberadaan situasi yang ada, biarlah Tuhan senantiasa memberikan keteduhan, ketenangan, bahkan memberkati setiap diri kami. Mampukan kami ambil bagian dengan mentaati setiap instruksi, perintah, bahkan anjuran dari gereja untuk tetap ada di rumah, bagian dari wujud syukur kami atas karya-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Jauhkan kami dari segala apa yang tidak kami inginkan. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari boleh senantiasa mewujud nyatakan shalom dimanapun kami ada. Jika Tuhan berkenan memakai kami, Tuhan mampukan kami untuk meneduhkan, memberikan ketenangan, bahkan kemampuan bagi setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam menghadapi virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang semuanya hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan Yesus, saat ini pun kami bersama meminta belas kasihan dari Tuhan atas wabah penyakit corona yang telah menjangkiti dan menyebar di seluruh dunia, termasuk ke dalam bangsa kami Indonesia, yang kesemuanya itu akan membawa ke dalam penderitaan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, melalui kuasa-Mu, Engkau mencurahkan kepada para dokter, perawat, serta melalui obat-obatan maupun sarana medis lainnya, sehingga virus corona ini dapat dicegah dan diatasi. Dengan demikian Tuhan, kehidupan kami menjadi pulih, baik itu di dalam studi kami, pekerjaan, di dalam pelayanan, maupun dalam kehidupan kami bermasyarakat. Inilah kebahagiaan kami yang kami inginkan pada saat ini. Kami percaya Tuhan sungguh sangat mengasihi kami dan tidak akan membiarkan kami menghadapi pencobaan melalui virus corona ini sendirian. Namun Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kami semuanya. Inilah Tuhan Yesus permohonan kami. Kami menyerahkan permohonan kami ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi di mana kami mengalami begitu banyak kesulitan, ajarlah kami tetap mengucap syukur padamu ya Tuhan. Persembahan yang kami khususkan, kami sisihkan di rumah, di keluarga kami masing-masing pada saat ibadah ini.
yang pada saatnya akan kami serahkan bersama-sama di gereja. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga semuanya boleh dipakai untuk menyatakan karya Tuhan melalui kehidupan berjemaat. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, meskipun ada begitu banyak tantangan di dalam kehidupan ini, biarlah kami menjalani hari-hari kami. Dan lebih-lebih di minggu sengsara ini, kami boleh sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus yang adalah wujud kasih-Nya, sehingga kami pun selalu dikuatkan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan juga penderitaan. Kami serahkan seluruh doa kami pada saat ini hanya kepadamu di dalam Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami, dan di dalam namanya kami pun hendak berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Marilah kita menatap ke depan untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Mungkin kita melihat masih ada begitu banyak tantangan dan rintangan untuk mewujudkan hidup yang penuh kebahagiaan dan damai sejahtera. Namun dengan mata iman, marilah kita melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong kita, dan memberkati kita. Karena itu, hendaklah saudara-saudara senantiasa tetap setia kepadanya dan hidup di jalannya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, Ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Di jalan yang kelam, Tuhan menyinari hati dan jalan kehidupan saudara-saudara. Di jalan yang terjal, Tuhan memegang tangan saudara. Di jalan yang penuh persimpangan, Tuhan membimbing saudara-saudara. Dalam suka dan duka, Tuhan mengaruniakan kasih dan damai-Nya. Amin.